Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Ainul Ibad dari kelas Teknik Informatika 2021 kelas A dengan 3 NIM akhir 059 akan menjelaskan model infrastruktur jaringan. Pengertian infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan komputer adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel wireless access point, switch, backbone, network protocol, dan network access methodologies. Infrastruktur jaringan sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunak lah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaannya terletak pada perangkat lunaknya, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dan sistemnya. Jaringan komputer versus jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi adalah dua jaringan yang berbeda. Untuk jaringan terpusat, ketika server mati, maka user yang menyambung pada server tersebut secara otomatis akan terputus. Sedangkan jaringan terdistribusi, ketika salah satu server mati, maka para user akan dialurkan lewat server yang lain. Seperti itu. Data center. Data center secara umum dapat diartikan sebagai pusat data, yaitu fasilitas fisik yang dimanfaatkan dan dikelola sebuah instansi ataupun perusahaan untuk kebutuhan sistem seperti menyimpan aplikasi serta data-data penting dalam database dan telekomunikasi. Data center, salah satu hal penting dalam data center adalah sebagai penempatan server untuk website dan database. Di dalam data center sendiri terdapat ratusan hingga ribuan server yang disusun sedemikian rupa sehingga tertata rapi seperti rak, seperti gambar yang ada di samping. 2. Topologi jaringan. Macam-macam topologi jaringan ada 6. Yang pertama ada bus topologi, kemudian ada ring topologi, kemudian ada star topologi, kemudian ada extended star topologi, kemudian ada hierarki topologi, dan yang terakhir ada mesh topologi. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus merupakan topologi di mana semua node dihubungkan melalui suatu kabel yang memiliki dua buah ujung. Pada kedua ujung kabel dipasang suatu perangkat yang memiliki berbagai macam fungsi. Salah satu fungsinya adalah mencegah hilangnya sinyal pada kanal. Perangkat yang dipasangkan kanal tersebut dikenal dengan sebutan terminator, seperti contoh yang ada di gambar tersebut. 2. Topologi ring. Topologi ring adalah suatu cara menghubungkan komputer sehingga berbentuk seperti ring atau lingkaran. Topologi ring yang berbentuk lingkaran tersebut memuat data dikirim ke setiap node dalam jaringan. Penggunaan topologi ini bisa menghemat penggunaan kabel, sedangkan untuk kerugiannya adalah perka terhadap kesalahan jaringan dan pembagian jaringan lebih laku. Seperti gambar yang ada di samping. 3. Topologi star. Topologi star merupakan topologi yang menghubungkan semua node melalui suatu node secara terpusat. Titik pusat jaringan ini berupa suatu hub atau switch. Keuntungan menggunakan topologi ini adalah dapat mengontrol jaringan agar terpusat pada satu titik. Namun kekurangannya adalah perubahan atau gangguan yang bisa mengganggu kelancaran jaringan, seperti contoh yang ada di gambar tersebut. Topologi extended star merupakan topologi yang sama dengan topologi star, tetapi dalam extended star memiliki satu atau lebih repeater dalam satu node pusat dan jangkauannya lebih panjang dibandingkan topologi star. Di samping itu, topologi extended ini merupakan perkembangan lanjutan dari topologi star, di mana karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan topologi star, seperti contoh yang ada di gambar tersebut. Topologi hierarki atau biasa disebut topologi tree berbentuk seperti pohon bercabang yang terdiri dari komputer induk atau sebagai host yang diswitchkan dengan simpul atau node lain secara berjenjang. Jenjang yang lebih tinggi berfungsi sebagai mengatur pekerja jenjang di bawahnya. Biasanya topologi ini digunakan oleh perusahaan besar atau lembaga besar yang mempunyai beberapa cabang daerah, sehingga data dari pusat bisa didistribusikan ke cabang atau sebaliknya, seperti gambar yang ada di contoh tersebut.
Topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi di mana node dalam jaringan dapat terhubung dengan node-node yang lain secara tidak beraturan. Topologi ini memiliki kelebihan yaitu tidak terjadinya tabrakan arus data karena jalur pengirimannya yang banyak. Untuk kekurangannya sendiri, topologi mesh membutuhkan kabel yang sangat banyak. Pembagian jaringan. Pembagian jaringan terbagi dalam berdasarkan cakupan terbagi menjadi 4, yaitu ada PAN atau Personal Area Network. Jaringan komputer ini hanya mencakup komputer pribadi sebagai perangkat di sekitarnya, misalnya keyboard, mouse, handphone, dan lain-lain. Kemudian ada LAN atau biasa disebut Local Area Network, merupakan suatu jaringan komputer yang digunakan untuk mencakup wilayah kecil saja, misalnya mencakup wilayah suatu gedung kantor, sekolah, kampus, atau di dalam rumah. Kemudian ada MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan komputer ini tentu memberikan layanan dengan cakupan wilayah yang luas hingga mencapai 10 sampai 50 km. Kemudian ada WAN atau biasa disebut Wide Area Network. Tentu saja mencakup area yang lebih luas dibandingkan dengan LAN maupun WAN. WAN ini dapat menghubungkan beberapa wilayah bahkan hingga mencapai negara lainnya. Berdasarkan aksesnya terbagi menjadi 2, yaitu ada internet dan ada intranet. Intranet sendiri diakses oleh publik, jaringan secara luas oleh publik juga, jaringan publik. Kemudian ada intranet, bisa diakses untuk kalangan internal atau biasa disebut dengan jaringan secara pribadi. Berdasarkan cara membangunnya terdapat 2 hal. Yang pertama ada ad hoc, kemudian ada infrastruktur. Ad hoc sendiri jangkauan untuk jarak dekat saja, jaringan langsung tanpa perangkat lain. Sedangkan infrastruktur jaringan sangat fleksibel, biaya lebih banyak dan lebih rumit. Berdasarkan penggunaan kabel, jaringan terbagi menjadi 2, ada berkabel dan ada nirkabel. Berkabel biasa disebut sebagai wired network, sedangkan nirkabel biasa disebut wireless network. Kemudian berdasarkan siarannya atau castingnya terbagi menjadi 3, yaitu unicast, kemudian ada broadcast dan multicast. Untuk unicast sendiri menggunakan konsep point to point atau one to one, di mana satu jaringan bisa nyambung dengan satu orang yang lain. Kemudian untuk broadcast yang berkonsep one to everyone, jadi satu jaringan bisa digunakan semua orang, semua kalangan bisa mencakup dengan jaringan broadcast tersebut. Kemudian ada multicast yang menggunakan konsep one to many, jadi satu jaringan bisa diakses oleh beberapa orang, tidak semuanya tapi beberapa orang. Berbeda dengan broadcast, di mana broadcast semuanya bisa menggunakan jaringan tersebut, tapi multicast digunakan hanya beberapa orang, tidak semuanya bisa menggunakan, seperti itu. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.